Nah teman gue ini main setan-setanan bang di hutan itu. Selang berapa menit lah, nggak lama, tuh semua kompak rame-rame pada denger, diaungin macan. Sampai orang yang di sekitar situ kayak pada denger, tapi kenapa istri gua nggak denger gitu. Di situ posisinya istri gua udah berada dikit banget, udah sampai ke kawah, kayak di bibir kawah gitulah, di kaldera disebutnya. Ini kejanggalan gua bukan sampai pas turun di base camp doang bang. Nah kata teman gua ini, gua ngeliat cewek tapi mukanya rata, gua ketawa kan otomatis, kata gua yang bener baik lu gua. Nah di situ jalannya emang sepi, di daerah Purwokerto kalau nggak salah. Nah ini yang paling bahaya banget bang, pintu mobil gua kebuka sendiri bang, padahal udah bener-bener dikunci rapet. Namanya kalau mobil kan kalau nggak dikunci pasti lampunya nyala tuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizky Ramadan atau biasa disapa Bokir, pria tampan stok terakhir. Dan video kali ini gua kedatangan tamu lagi dari daerah Tangerang Selatan. Dan video kali ini juga Bang Ricky Apriansain, biasa disapa Sipit, akan membawakan sebuah cerita. Cerita itu ya alami sendiri pada pendakian Gunung Sindoro. Gimana kisahnya? Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama rimba gua Ricky Savana Alpen, sering dipanggil Sipit. Gua jadi di sini mau bawain cerita gua, kisah pendakian gua di Gunung Sindoro pada tahun 2019 lalu lah. Gua naik ke Sindoro bareng sama teman-teman gua, temen alumni sekolah gua. Jadi gue di sana udah janjian lah sama kawan-kawan lama gue. Dari awal gue udah janjian berangkat siang. Terus ngaret-ngaret dikit, ketemu malam. Nah, kisah lu di Sindoro itu mungkin sebuah pengalaman yang tidak terduga. Benar. Katanya Lu itu mendapatkan kejanggalan-kejanggalan atau menerima gangguan. Nah, coba lu ceritakan bagaimana dari awal itu lu mendaki dan sampai turun. Dari awal lu berangkat, apa kejanggalannya? awalnya gue berangkat juga udah nemu kejanggalan bang. Dari awal gue berangkat malam, estimasi sampai otomatis pagi lah ke Sindoro, cuman ke Wonosobo itu paling perjalanan cuma 8 jam. Estimasi gue sampai pagi, paling siang-siangnya itu jam 10 lah. Tapi nyampe sono gue nyampe jam 4 sore. Maaf gue potong, itu dari jam berapa? Berangkatnya? Berangkat dari jam 9 malaman. Jam 9 malam? Iya. Ya lanjut. Berangkat nyampe situ udah sore. Gue udah kayak gimana ya, udah down banget lah. Kata gue kok lama banget dari kejanggalan dari awal ke situ tuh udah down banget gue. Sampai situ jam 4, gue otomatis langsung prepare segala macamnya, logistik segala macam. Gue preparein di base camp. Nah, gue nge-trek maghrib. Pas banget abis maghrib, gue sholat, langsung gue nge-trek. Nah, dari situ gue dikasih tahu sama warga sekitar. Nanti di sebelum pos 1 ada batu gede, nggak boleh sembrono gitu. Sembrono dari sikap lah, terus perkataan harus dijaga menurut orang situ. Nah satu lagi poin yang paling gua langgar, nggak boleh ada wanita mens datang bulan ngedaki sampai puncak. Nah di situ gue juga mikir-mikir, kata gue perjalanan udah jauh, masa ya sih gue gagalin. Terus gue udahlah bismillah aja, semoga aja nggak ada apa-apa. Nah pas udah jalan tuh gue dari pos 1, udah ketemu pos 1, badan gue seketika nggak tahu kenapa baru pertama kali gue menggigil sadadanya. Sampai gue bilang ke temen gue pengen ngecamp di situ. Pos 1? Di pos 1. Padahal gue dari base camp ke pos 1 itu naik ojek.
Tapi gue udah down banget lah, gue udah kedinginan segala macam. Gue sampai bilang ke teman gue, bukain gue tenda dong. Terus teman gue otomatis nanya, lah kenapa kau buka tenda di sini? Gue bilang lah, gue kedinginan banget ini. Tapi teman gue langsung support gue lagi. Ayolah, perjalanan masih panjang. Ngapain sih ngecamp di sini? Ayo jalan lagi, gue bikinin teh manis. Agak lama tuh gue di pos 1, gue ngeteh dulu, gue ngopi dulu, makan dulu. Badan gue udah agak enakan, baru gue lanjut lagi. Pos 1, pos 2, jalan ke pos 2. Nah, di situ gue paling ketemu kejanggalan banget nih di pos 2 ini. Gue lagi benerin tas keril nih ceritanya. Gue lagi bawain keril istri gue. Gue otomatis minta tungguin dong sama temen gue. Temen gue nungguin rame-rame emang. Di situ kita kayak break gitulah, break sebentar. Gue benerin tas, habis gue benerin tas. Nah, istri gue yang ngomong, "Ki, dengar sesuatu nggak sih?" Otomatis gue juga diem kan, gue dengerin. Kata gue nggak ada suara apa-apa. Gue nanya sama yang lain, sama teman-teman gue juga, "Lu dengar sesuatu nggak sih?" Enggak, teman gue juga pada jawab enggak tuh bang. Enggak, selang berapa menit lah, nggak lama. Itu semua kompak rame denger, rame-rame pada denger, diaungin macan. Diaungin macan? Macan, tapi nggak tahu sih macan beneran apa enggak. Tapi besok paginya baru gue jawab tuh, itu macan beneran apa ada anda tuh. Gue juga bingung. Nah, pas digerungin macan, gue lanjut kan tuh jalan. Udahlah jalan aja, lanjut. Kata gue, ini suara makin deket nih bang. Gue makin bingung aja. Kata gue, ini suara apa sih? Tapi gue positif, gue bilang tuh babi hutan lah, biar nggak kebawa panik sama yang lain-lain juga. Nah di situ gue ketemu kayak pendaki lain, dia bawa lampu gede tuh, bawa lampu kayak lampu ayam gitu. Dia bilang, nggak apa-apa mas, santai aja. Ini cuman babi hutan. Nah, gue juga dapat support lah dari orang itu. Ya gue makin santai. Gue santai. Tapi gue udah persiapan bawa benda yang buat ngusir tuh hewan. Makin lama kata gue kok makin ngegerung ya. Gue dengerin sambil jalan pelan. Kata gue kok makin ngegerung. Kawan gue pada lari di situ. Pada lari. Gue otomatis juga kaget kan. Gue narik kawan gue satu. Gue narik, gue minta tungguin sama dia. Soalnya gue juga bawa tas 2 bang. Bawa tas 2. Nah nyampe pos 3. Udah nyampe tuh pos 3. Pos 3 gue ngecamp terus ada yang bilang sampai di sunrise camp aja ngecampnya. Tapi gue di situ bawa temen gue yang asma. Dari awal berangkat dia emang udah punya penyakit asma. Nah itu berapa orang? Ber-8 orang ya. Sampai pos 3 itu jam? Sampai pos 3 jam 12 malam gue bang. 12 malam? Iya. Ya lanjut bang. Pokoknya banyak banget kejanggalan dari. Oh iya, gue ketinggalan satu lagi nih cerita yang paling bodoh yang dilakukan sama temen gue. Dari pos 1 jalan, pas masih di area hutan, emang dia baru pertama kali bang mendaki. Udah gue bilangin jangan sembrono lah, jaga sikap, jaga etika. Kita datang sini emang bener buat senang-senang, tapi senang-senangnya tuh terbatas lah. Jangan samain sama di rumah. Nah teman gue ini main setan-setanan bang di hutan itu. Jadi kayak gimana ya, kayak menantang aja lah. Kata gue udah nggak beres dari situ. Dari awal dari situ bang emang udah nggak beres. Nah berlanjutnya itu pas gue digerungin macan itu bang. Nah gue lanjut yang di pos 3 nih ya. Dari pos 3 gue ngecamp, gue diriin tenda, gue tidur, gue makan dulu. Habis makan gue istirahat bentar, ngeteh, ngopi-ngopi, bercanda-bercanda sama kawan gue. Tidur sebentar. Habis itu gue lanjut summit jam 3 pagi bang. Jam 3 pagi gue inget nih kata-kata orang yang di bawah. Wanita yang lagi datang bulan kan nggak boleh summit sampai puncak ya. Nah istri gue ini ngambek gitulah, baper. Kalau misalnya gue ninggal dia nggak bakal berani sendiri. Tapi teman gue juga pada nyuruh gue minta temenin naik ke puncak
Sindoro itu. Gue bingung lah, labil di situ. Gue mau ikut apa enggak. Tapi istri gue juga pengen ikut, pengen banget muncak. Otomatis udahlah, gua bismillah aja lah, gua lanjutin sampai puncak. Semoga aja nggak terjadi apa-apa. Nah, dan di situ bodohnya headlamp gua, senter gua, HP gua ketinggalan bang di tenda. Jadi gua awalnya gua kira istri gua bawa HP lah, bawa HP buat lampu. Emang gua males bawa headlamp, bawa senter gitu, takut dingin tangan gua. Nyampe situ di pos 4 gua minta tinggal emang sama kawan-kawan gua. Kata gua, udah lu duluan aja, nanti tunggu di Batu Tatah, ada di situ di pos berapa gitu, ada namanya pos Batu Tatah. Gua minta tungguin di situ. Gua otomatis gua kan berdua tuh sama istri gua. Nah, pas berdua ini bang, wah sedih kalau diceritain mah. Sedihnya ya satu, gue nggak bawa headlamp, nggak ada penerangan sama sekali. Jadi gue jalan merangkak-rangkak gitu bang. Jadi kayak di film-film pendaki lah gitu. Merangkak sampai di orang yang dari atas tuh sampai nyenterin gue gitu. Saking kayak gimana sih, kayak terjal gitulah treknya. Nah udah berselang gitu, udah jalan udah cukup jauh, nyampe lah gue di situ di Batu Tatah. Pas di Batu Tatah, gue nyari nih kawan-kawan gue pada kemana. Gue nyari dulu tapi nggak ketemu. Di situ kawan-kawan gue udah jalan duluan. Mungkin gue terlalu lama kali ya di situ, karena gue nggak bawa penerangan kan. Gue juga jalan agak-agak iseng. Kata gue udahlah, gue putusin, gue naik sedikit lagi, gue nungguin sunrise. Pas sekitar jam 6-an gue nungguin sunrise, sudah timbul sunrise, baru gue ngelanjut lagi. Nah di situ sebelum sunrise nih bang, istri gue kayak mau hipo gitu, udah menggigil. Nah untung banget gue bawa SB di situ. SB gue kalau setiap pendakian gue, misalnya gue pengen summit, pasti gue bawa SB yang paling terutama tuh SB. Gue taruh dalam carrier. Nah di situ gue lama juga tuh gue buat ngebungkus istri gue pakai SB gitu, buat ngangetin badannya dia gitu. Habis itu udah ketemu matahari, gue lanjut jalan, mulai start lagi. Gue jam 6:30 lah baru start lagi, jalan sedikit, kira-kira 15 menit. Nah gue baru ketemu teman-teman gue. Gue tanya dong, ayo kita summit. 2 kali dia tuh belum summit. Nggak taunya dia udah baru turun. Pas baru turun, gue tanya, emang lu udah turun? Udah. Nah gue ngeyakinin lagi sama istri gue. Gue cuman bukan ngeyakinin sih, gue sedikit ngebohong. Udah jam kira-kira udah jam 8 lah, udah jam 8-an. Dari jam 8 itu gue bilang ke istri gue udah nggak boleh summit bang, karena kawah udah naik di Sindoro. Gue bilangnya karena istri gue kayak baru pemula gitulah. Gue bilangnya di sana ada yang ngejaga, ada penjaganya, nggak boleh. Pasti kita disuruh turun udah nyampe sana. Istri gue nangis, pengen banget muncak. Pokoknya harus muncak hari itu juga. Nah pas dari cewek gue nangis itu, dia jalan sendiri gitu. Gue tapi ngebuntutin di belakangnya. Kira-kira 10 meter lah gue ngikutin. 10 meter di belakang dia. Gue ikutin. Pas sebelum puncak gue panggilin. Maksud gue tuh panggilin biar gue bareng bang. Nama istri gue kan Adel. Del. Gue teriak sampai sekencang-kencangnya gue, biar dia tuh nengok ke gue. Nah di situ semua orang pada nengok ke gue, tapi istri gue doang nih yang nggak nengok. Kata gue, ini masih ke bawah baper atau gimana? Otomatis gue kejar, gue panggil, baru gue sampingin, gue tanya, lu gue panggilin kenapa nggak jawab? Istri gue bilang, lah nggak ada yang manggil, kata istri gue gitu. Padahal di situ orang-orang sekitar situ ngedenger, pada nengok ke gua tuh manggilin nama dia. Tapi istri gua sendiri nggak denger. Pas gua panggilin istri gua pokoknya teriak seada-adanya dah. Teriak nama istri gua kan Adel. Del. Gua panggilin
gue panggilin tapi dia nggak noleh ke belakang gue, nggak noleh. Gue panggilin terus sampai orang yang di sekitar situ kayak pada denger, tapi kenapa istri gue nggak denger gitu. Gue kejar kan, kata gue, dikit lagi udah sampai puncak, emang udah kelihatan puncak bang. Kata gue, kok ini bocah lurus aja. Otomatis gue kejar kan, kata gue. Di situ posisinya istri gue udah berada dikit banget, udah sampai ke kawah, kayak di bibir kawah gitulah, di kaldera disebutnya. Udah sampai kaldera, gue otomatis gue teriak kan, gue kayak teriak histeris, takut. Kok istri gue kenapa? Apa dia masih marah sama gue atau kenapa? Kayak gimana ya? Dia tuh kayak pikiran kosong. Otomatis gue kejar. Nah pas sampai situ tuh, kalau gue nggak samperin bang, ya gue nggak tahu dah ceritanya gimana. Pokoknya udah dikit banget lah, tipis sama kaldera itu. Gue teriak, langsung gue Tarik. Ya gue lari, gue peluk lah dari belakang. Terus gue tanya, lu kenapa sih masih marah? Nah dia jawab, lah marah kenapa? Tadi gue panggilin lu diem aja. Dia jawab, nggak denger. Padahal kata gue nggak denger, orang yang di sekitar situ aja pada denger, tapi kenapa dia enggak? Dari situ tuh kejanggalannya. Nah gue berpikir, oh bener kali ini ya, dari awal pendakian gue udah banyak kejanggalan. Dari awal pos 1 gue udah mulai kedinginan, di pos 2 gue kayak digerungin macan. Nah pas nyampe puncak, gue kayak istri gue tuh kayak wah tatapannya kosong, kayak kerasukan gitulah, kayak nggak tahu kerasukan, nggak tahu gimana, tapi pokoknya dia tuh kayak pengen kecebur ke kawah itu. Nah udah selang waktu gue foto-foto, udah sampai puncak, foto-foto gue turun ke pos 3 tempat gue ngecamp. Nah gue di situ sempat inget bang, pas gue digerungin macan, gue kepo, gue turun sedikit dari pos 3 itu. Dari pos 3 gue turun, gue ngeliat tempat gue digerungin macan. Gue lihat, gue kagetnya kenapa di situ jurang. Otomatis kan gue mikir, gue digerungin macan di situ, tapi kanan kiri gue jurang. Itu macan beneran apa macan jelmaan? Dari situ gue masih berpikir, tapi gue belum cerita ke kawan-kawan gue, karena kan kalau di gunung kan emang nggak boleh cerita tentang mistis di gunung itu. Gue simpan lah cerita gue sampai di base camp. Di pos 3 gue siap-siap, gue makan, siap-siap buat turun. Udah makan, siap-siap, habis itu gue turun. Pas nyampe base camp barulah gue cerita tentang kejanggalan gue dari pertama, dari awal lah tuh gue ceritain. Nah kawan gue juga pada berpikir seperti itu bang, sama apa yang lu rasain. Nah iya betul, banyak juga kejanggalannya bang di Gunung Sindoro itu. Ini kejanggalan gue bukan sampai pas turun di base camp doang bang. Pas gue udah sampai base camp, gue pulang kan tuh. Nah gue di situ bawa mobil, yang nyupirin teman gue. Di perjalanan pulang itu nggak tahu kenapa, awalnya emang gue tidur di mobil itu karena udah capek kan. Gue tidur, supir gue bangunin gue, Pit bangun. Gue nanya kan kenapa sih. Nah kata teman gue ini, gue ngeliat cewek tapi mukanya rata. Gue ketawa kan otomatis, kata gue yang bener baik lu, kata gue. Nah di situ jalannya emang sepi, di daerah Purwokerto kalau nggak salah. Itu jalanan sepi. Nah teman gue minta gue pindah ke depan. Gue terus pindah tuh ke depan. Gue bangun, gue pindah ke depan. Dia masih cerita tuh. Dia katanya ketemu cewek cantik. Awalnya katanya dia godain. Tuh cewek ketemu lagi bang di depannya itu. Dia udah ketemu cewek itu di belakang. Terus dia jalan sedikit lagi, ketemu lagi tuh sama tuh cewek. Katanya mukanya rata. Gue masih dengerin dia cerita. Kata gue, ini bocah bener apa enggak sih? Nggak lama berselang, supir gue yang malah yang kesurupan bang. Kesurupan. Terus gue matiin kan tuh kontaknya, gue bangunin kawan-kawan gue semua.
kesurupan, gimana sih orang kesurupan gitu, kesurupan. Nah di situ ada temen gue yang bisa bang, gue bangunin kawan gue. Nah disadarin. Nah tuh di situ bukan temen gue yang supir ini yang ngeliat, bukan cuma dia aja, ternyata teman istri gue juga ngeliat di situ. Nah dari situ gue mulai percaya, kata gue, oh berarti bener, emang tuh jalanan wah iseng banget dah. Pokoknya gue di situ mobil cuman sendiri, gue jalan di jalanan itu. Maaf gue itu perkiraan jam berapa? Kira-kira gue jam 12 jam satuan lah. Jam 12 jam satuan. Nah, supir gue udah sadar kan tuh, temen gue udah sadar. Gue punya pikiran, kata gue, makan dulu lah. Gue ngeres sebentar. Gue nyari tukang makan. Nah, baru gue ceritain tuh, kawan gue juga cerita. Gue nanya nih sama tukang nasi itu, Bu, ini nama jalannya apa sih? Nah, kata si ibu-ibu tukang nasi itu, nama jalannya Petir. Nah, si ibu-ibu itu kaget. Mas, abis lewat situ? Iya Bu, kenapa? Kok berani sih Mas, jam segini lewat situ? Nah, gue kan jiwa gue makin bertanya-tanya. Ada apa sih sebenarnya emang sama jalanan itu? Gue tanya kan sama ibu-ibu itu, emang ada apa Bu jalanan itu? Kata ibu-ibu itu jawab, ya emang angker bang di jalanan itu. Nah gue baru tahu dari ibu-ibu itu angkernya itu. Langsung dah tuh gue mempercayai omongan kawan-kawan gue yang si supir itu yang nyupirin gue itu. Gue percaya. Si ibu-ibu itu cerita. Habis cerita gue udah yakin nih, berarti tuh teman gue cerita emang bener adanya. Masih sempet kayak dikerjain gitu bang gue. Habis selesai makan, gue naik lagi ke mobil, gue lanjut jalan. Nah ini yang paling bahaya banget bang, pintu mobil gue kebuka sendiri bang. Padahal udah bener-bener dikunci rapet. Namanya kalau mobil kan kalau nggak dikunci pasti lampunya nyala tuh ya, lampu ruangannya. Nah di situ emang lampu ruangannya mati, otomatis pasti udah dikunci tuh ya. Itu mobil udah dikunci. Tapi kenapa yang anehnya itu mobil kuncinya kebuka sendiri, sampai carrier gua pada berantakan di jalan. Udah. Nah itu mungkin sedikit cerita dari Bang Sipit pada pendakian Gunung Sindoro. Mungkin pesan gua, apapun yang kita masuki area itu, kita harus tahu tata krama atau peraturan-peraturan pada gunung tersebut. Sebab dari awal Sipit bercerita tadi, dari orang base camp dia bercerita atau mengasih tahu tim Sipit atau Bang Sipit ini, wanita yang sedang haid tidak boleh sampai ke puncak. Nah disitulah mungkin terjadi hal-hal yang Benar. janggal. Sampai akhirnya istri lu ini, Adel, mau nyebur ke jurang. Iya. Mungkin ada pesan-pesan yang harus Bang Sipit yang mau Bang Sipit sampaikan, silakan Bang. Pesan-pesan dari gua kalau buat pendakian gunung, buat pemula, buat yang udah sering, tetap jaga loyalitas kalian. Sama satu, jangan pernah sepelein sama perkataan orang-orang di sekitar kaki gunung lah. Adat istiadatnya lu harus patuhi lah, aturan-aturannya yang udah dibuat. Jangan pernah lu langgar, jangan pernah lu sepelekan, sama jangan pernah lu anggap omongan orang desa jangan dipercaya, jangan kayak gitu. Pokoknya sebisa mungkin lu patuhi lah aturan-aturan daerah tersebut yang lu singgahi. Udah bang, gitu aja. Oke, terima kasih untuk Bang Sipit yang sudah menyempatkan waktunya di Sunscope ini. Semoga Bang Sipit sehat, Amin. panjang umur dan banyak rezekinya. Mungkin segitu aja cerita dari Bang Sipit. Gua undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.